Oke, kita lanjutkan untuk pengujian selanjutnya ya, untuk masalah pengujian tanah. Itu untuk selanjutnya adalah pengujian untuk mengetahui geser daripada tanah ya. Jadi nanti pengujian kuat geser ya. Nah, dalam pengujian kuat geser ini nanti dilakukan di laboratorium ya. Jadi ada 3 metode pengujian yang bisa dia lakukan, yaitu nanti bisa dengan triaksial ya. Triaksial test ya. Jadi ada alatnya nanti untuk menguji geser ini. Dari uji triaksial ini kita dapatkan nanti kohesi tanah dan sudut geser tanah ya. Kemudian yang kedua, direct shear atau geser langsung. Direct shear test ya, atau kenal dengan uji geser langsung atau geser langsung ya. Langsung. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan uji unconfined test atau tekan bebas. Bebas. Jadi nanti dari 3 pengujian ini semuanya sebenarnya ingin mendapatkan ya. Jadi dari pengujian ini akan didapatkan nanti namanya kohesi tanah atau daya lekat tanah ya. Itu simbolnya adalah C, kohesi. Ini adalah daya lekat. Jadi kalau kita mengambil segumpal tanah misalnya, kita kepal ini dia lengket, nah ini ada daya lekatnya ya, atau C-nya ya, kohesinya ya. Nah, kalau kita ambil misalnya kepal gini tapi ambiar ya, dia nggak mau menyatu, berarti itu nanti kohesinya 0. Itu biasanya untuk tanah pasir ya. Pasir itu tidak mempunyai daya lekat ya, jadi dia lepas dengan butiran satu dengan yang lainnya, tidak bisa mengikat. Tapi kalau tanah yang biasanya tanah lempung ya, lano ya, itu nanti bisa antara butiran satu dengan yang lainnya adalah saling ya, melekat ya, atau
mempunyai daya lekat ya. Kemudian dari selain kohesi nanti kemudian ada yang namanya sudut gesek ya. Sudut gesek dalam atau sudut gesek tanah ya. Itu ada sudut geseknya, simbolnya adalah V ya, bacanya V. Bisa seperti ini ya. Nah, di sini nanti apa namanya, untuk mengetahui ini adalah tegangan normal, ini adalah tegangan geser. Jadi nanti dari grafik ini nanti kita C-nya, sudut gesernya, berarti nanti untuk besar daripada apa namanya kuat geser itu adalah S ya. Berarti nanti adalah sama dengan C plus sigma kali tan Pi ya. Sudut ini adalah S adalah nanti kuat geser. Kuat geser. Nah, ini nanti dengan mengetahui berapa kok C-nya, tegangan normalnya, sudut geseknya berarti tahu ya, besar daripada kuat geser tanah yang ada ya. C tadi adalah kohesi ya, kemudian ini adalah tegangan normal. Tegangan normal itu adalah sama dengan ya, kalau di dalam lapisan tanah tegangan normalnya adalah sama dengan berat isi tanah kali kedalamannya ya. Nanti tegangan normal ini adalah sama dengan ya, berat isi tanah kalikan kedalamannya ya. Jadi gamma adalah berat isi tanah. Sedangkan H adalah kedalaman. Jadi nanti kedalaman berapa, berat isinya berapa akan kita tahu tegangan normalnya ya. Kemudian bisa tahu C-nya berapa, sudut gesernya berapa ya, P-nya ya, maka kita bisa menghitung ya pada kedalaman tertentu ya, nilai daripada kuat gesernya ya. C-nya tahu ya, tegangan normalnya tahu, itu berat isi tanah kalikan kedalaman, itu adalah tegangan normalnya, kalikan tangan P yang adalah sudut geser tanah ya. Dari hasil pengujian di laboratorium. Jadi yang ini dua komponen ini adalah hasil dari pengujian di laboratorium ya. Jadi C-nya berapa, kohesi atau daya lekat tanahnya, kemudian sudut geseknya atau V-nya berapa ya. Nah, bisa kita akan mendapatkan syarat daripada kuat geser tanah. Selanjutnya pengujian pemampatan dan konsolidasi ya.
penempatan dan konsolidasi ya. Ini juga sama pengujiannya di laboratorium ya. Jadi nanti alat yang digunakan adalah jadi nanti alatnya yang digunakan odometer atau pulsiodometer ya. Itu yang digunakan adalah odometer atau alat uji konsolidasi. Nah, alat odometer konsolidasi. Nah, dari pengujian nanti kita dapatkan ya, untuk ini adalah nanti apa namanya, dari tanah itu yang kita uji. Dari uji ini ya dapatkan data ya yang didapat, yaitu nanti penurunan penurunannya nanti satuannya dalam senti atau dalam mili. Jadi nanti dari hasil pengujian ya kita taruh ya sampel tanah pada alat odometer ini, nanti kita baca ya, ada alat pembacaan penurunan ya, kemudian pembacaan waktunya ya, waktu penurunannya ya. Jadi ini bisa dalam mili atau sentimeter ya satuannya, penurunannya bisa dalam sentimeter ya. Kemudian nanti pembacaan waktu dalam menit ya. Jadi nanti waktu pengujian kita siapkan top watt ya. Jadi waktunya kita lihat ya. Jadi misalnya dari 1 menit kita baca penurunannya berapa ya. Jadi nanti di sini tinggal membaca di arloji, ada arloji penurunan namanya, nanti di alat itu tinggal kita baca ya berapa pembacaannya ya. Kemudian waktu yang misalnya sampai 24 jam ya. Jadi biasanya pembacaannya 24 jam tapi biasanya mungkin sampai yang dibaca langsung tuh mungkin sampai sekitar 4 jam ya. Jadi misalnya dari setengah menit, 1 menit ya, 2 menit, 5 menit, 10 menit misalnya ya, 15 menit ya, 30 menit, 1 jam ya, 2 jam ya, 4 jam. Nah itu biasanya setelah 4 jam ditinggal aja sampai 24 jam lagi dibaca lagi nanti ya. Nah itu nanti yang kita dapatkan adalah penurunan dan waktu ya. Nah itu nanti kita plotkan ya pada grafik ya. Jadi nanti kita buat grafik antara ini, jadi ini waktunya ya, penurunan dan waktu ya. Nah untuk mendapatkan ini grafik ini bisa, ini kita waktunya ini bisa kita akarkan. Jadi nanti yang pertama adalah akar T ya. Jadi ini adalah T waktu ya, T waktu dalam menit ya. Kemudian penurunannya di sini, penurunan ini adalah atau delta H ya, biasanya delta H. Nah, penurunan delta H. Jadi akar T. Jadi waktu yang ada itu kita akarkan nanti, kemudian kita plotkan antara waktu akar T dengan penurunan ya. Nanti kita buatkan ya, misalnya seperti ini ya. Kita ya buat nanti misalnya seperti ini, dapat grafiknya. Nah ini di sini ada bagian lurus ya, kita tarik memanjang sampai memotong. Misalnya ini 0 titik A
ya. Jadi nanti kita ukur OA itu berapa. Jadi nanti di dalam gambar ya, misalnya satu ya, misalnya 1 cm ya. Berarti nanti kita cari OB itu adalah 1,15 dari OA. Berarti nanti sama dengan ya berarti 1,15 cm. Kemudian kita dapatkan titik B nya misalnya di sini. Titik B nya misalnya ini B, OB tadi. Nah ini kita tarik dari itu tadi ya, memotong ya kurva ini, kita tarik vertikal. Nah ini titik ini nanti yang kita dapatkan sebagai akar T90 ya. Jadi nanti akar T90 berarti nanti ya, misalnya kita dapatkan X ya, misalnya ini X, berarti nanti T90 nya adalah ya X kuadrat ya, karena ini adalah akar T ya, atau akar T90 nya tadi adalah sama dengan nanti akar T90 dikuadratkan, atau karena ini adalah X berarti X kuadrat. Nah ini T90 ini nanti kita gunakan untuk menentukan ya besarnya daripada koefisien konsolidasi. Jadi tadi ada konsolidasi, di sini nanti akan kita cari besar daripada koefisien konsolidasi ya. Jadi nanti kita cari CP, ada koefisien konsolidasi, nanti T P dikali A kuadrat per T90 ya. Jadi nanti akan kita dapatkan ya, nanti TP nya karena di sini T90, jadi nanti ada ya di tabel ya, ada nanti akan diberikan nanti, tapi intinya adalah ini nanti untuk mendapatkan CP adalah koefisien konsolidasi. Nah ini CP ini kita gunakan nanti ya. Jadi ini kalau CP ini adalah hasil daripada pengujian di laboratorium ya. Nanti kita terapkan untuk di lapangan ya. Jadi di lapangan misalnya kita membangun gedung ya. Gedung di bawah daripada gedung ini ada namanya tanah lempung. Jadi yang kita uji ini adalah untuk konsolidasi atau kemampatan penurunan ini adalah untuk tanah lempung. Kalau tanah pasir dia tidak akan mengalami penurunan yang lama, tapi sesaat setelah pembangunan selesai. Nah untuk tanah yang lempung atau biasanya juga plano ya, maka perlu kita uji ya, karena dia akan mengalami penurunan atau konsolidasi daripada bangunan yang kita bangun di atasnya. Itu nanti akan bisa kita tahu berapa penurunannya yang terjadi ya, sehingga nanti kalau misalnya hasil perhitungan terlalu besar membahayakan daripada bangunan, maka nanti bisa kita sesuaikan ya bentuk daripada bangunannya, misalnya terlalu tinggi atau arah mendatar atau malah arah vertikal, nanti kita tahu dari hasil pengujian konsolidasi ini ya. Jadi nanti kita akan bisa mengetahui ya untuk
terjadinya penurunan atau konsolidasi di lapangan ya. Jadi nanti kita bisa mengetahui. Jadi untuk di lapangan nanti tinggal kita untuk di lapangan berarti yang kita cari adalah waktu konsolidasi. Jadi waktu konsolidasi di lapangan ya. Ini tadi adalah konsolidasi di hasil dari uji lab ya. Ini dari hasil uji lab ya. Ini tadi adalah uji laboratorium. Nah, untuk di lapangan ya, nanti tinggal kita balik ya. Rumusnya nanti adalah sama dengan ya TV kalikan dengan H kuadrat dibagi dengan CV. Jadi sekarang yang kita cari adalah, nah ini bisa nanti T, nanti tinggal T-nya berapa, T50 atau T90 ya. Nanti yang berbeda adalah nilai CV-nya ini, TV-nya ya. Jadi nanti di sini berarti nanti TV 50% itu adalah ya, nanti bisa di 0,197 ya. Jadi untuk 50% TP-nya ini ada 50%-nya adalah derajat konsolidasi, namanya nanti ada derajat konsolidasi ya. Ada T90 nanti ya, 90% yang tadi ya. Ini tadi T90 pada 90% derajat konsolidasinya. Nah ini adalah 0,848 ya. Jadi nanti tinggal mengganti di sini aja ya. Jadi nanti kita masukkan ya, TP-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Waktu terjadinya konsolidasi di lapangan berapa persen ya, kita akan tahu berapa lama ya terjadinya konsolidasi di lapangan ya. Misalnya 90% ya, nanti tinggal kita masukkan TP-nya berapa. H ini adalah kedalaman daripada lapisan tanah lempung ya, tergantung dari keluarnya air ya. Jadi nanti di sini misalnya ini lapisan lempung, nah nanti ini air akan keluar. Misalnya sini pasir ya, akan keluar dengan pembebanan bangunan kita ya di atasnya. Jadi ini misalnya ya, akan kita bangun di atasnya, maka nanti ini akan mengalami ya drainage ya. Misalnya di bawahnya pasir juga, berarti nanti akhirnya akan akan berusaha keluar melalui bawah dan atas. Nah ini nanti ini adalah hanya dalam lapisan tanah lempung tadi ya. Jadi itu hasil daripada pengujian di laboratorium. Kita akan mengetahui ya, nanti apabila di atas lapisan tanah lempung itu kita dirikan suatu bangunan ya, dengan beban bangunan sendiri ya, maka kita akan tahu ya berapa besar ya penurunannya juga ya, kemudian waktunya ya. Jadi nanti ini adalah yang waktunya ya, nanti akan kita tahu
ya. Kemudian nanti dalam besar penurunannya ya. Jadi tadi adalah penurunan ya. Di waktu dan penurunan, kalau penurunannya nanti ya hubungannya dengan nanti ada SC konsolidasi jadi nanti besarnya adalah sama dengan CC kali H yang dikalikan dengan log P0 plus delta P dibagi dengan 1 plus E0. plus P0 ya, dibagi P0. CC nanti adalah bisa dihitung ya. Hanya tadi E0 adalah kohesi tanahnya ya, P0 nanti adalah berat tanah yang membebani lapisan ini ya, bisa kita hitung nanti P0 nya adalah berat tanah yang membebani lapisan lempung. Delta P adalah pengaruh dari beban bangunan kita ini terhadap lapisan lempung ini berapa nih delta P nya. Maka nanti kita akan tahu ya, namanya HC atau penurunan, berarti tanah ini nanti akan turun ya sebesar HC ini setelah berapa lama waktunya, tentu kita hitung tadi waktunya ya. Jadi misalnya 90% waktunya, berarti kita cari misalnya dapat berapa tahun ya. Berarti nanti dalam jangka waktu berapa tahun tanah kita itu akan turun berapa sesuai dengan hasil dari yang kita hitung ini ya. Jadi nanti akan mengalami penurunan. Maka nanti supaya penurunannya kecil ya, jadi harus kita sesuaikan nanti bangunan yang akan kita bangun ya. Jangan sampai penurunannya besar mengakibatkan bahaya untuk stabilitas daripada bangunan yang akan kita bangun. Jangan sampai setelah kita bangun ya nanti mengalami keruntuhan ya, atau kerusakan akibat dari penurunan itu sendiri ya. Jadi makanya itu nanti untuk itu harus kita uji dulu ya, untuk mengetahui ya lapisan tanah yang di bawah daripada bangunan yang akan kita bangun, kita tes dulu ya, sehingga kita bisa memperkirakan dengan berat bangunan sekian maka akan mengalami penurunan sekian ya. Jadi nanti bisa kita sesuaikan ya sampai penurunan ini aman daripada terhadap keruntuhan atau penurunan daripada bangunannya itu sendiri ya. Mungkin sementara itu dulu ya yang bisa